Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, aku mau pakai hat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Khulasah Nurul Yaqin. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari kitab ini kita bisa mendapatkan hikmah, terutama qudwah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan kali ini tema yang akan kita bahas bersama yaitu da'watul qabaili ilad din, dakwah Islam kepada beberapa qabilah. Bismillahirrahmanirrahim. Da'watul qabaili utawi iki iku dakwah pira-pira qabilah, utawi iki iku dakwah pira-pira qabilah ila dini maring agama Islam. Dakwah Islam kepada beberapa qabilah. Dhalla tetap sapa ar-rasulu rasul asyra sanawatin ing dalem 10 pira-pira tahun ya dong ngajak sapa rasul Tapi ayah dakil Quraisyan ing wong Quraisy ilad dini maring agama Islam. Bilini kelawan alus, bilini kelawan alus, warifqi lan lembut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih selama 10 tahun masih mengajak berdakwah, mendakwahkan orang-orang Quraisy untuk masuk kepada Islam dengan cara lemah lembut dan santun, tidak menggunakan kekerasan, dengan kesabaran. Itu yang beliau lakukan selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu ada sedikit yang masuk Islam, tapi banyak pula yang menolak, bahkan memusuhi Rasulullah dan juga menyakiti Rasulullah. Namun Rasulullah tetap membalas mereka dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dengan kesabaran. Falamma ra'a lan semangsane ningali sapa Rasulullah syiddata inadihim ing bangete penolaane Quraisy, wa ta'assubahum lan fanatike Quraisy, alaihi ing atase Rasul,
wa man ahum lan nyegai Quraisy nasrad dini ing nyebar agama jawabi lamma kharaja mongko metu sapa rasul fis sanatil hadiyata asyarata ing dalam tahun 11 ing dalam tahun 11 Papa, saya mati. Wow, yeah. minan nubuwati saking kenabian ilal qabaili maring pira-pira qabilah fi aswaqihim ing dalem pira-pira pasare qabail ing dalem pira-pira pasare qabail ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun itu melihat bagaimana penolakan orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah, bagaimana kebencian orang-orang Quraisy kepada Rasulullah, juga melihat bagaimana orang-orang Quraisy dengan upaya dan tenaga mereka untuk mencegah agama Islam supaya menyebar kemana-mana. Maka kemudian Rasulullah berinisiatif untuk keluar pada tahun ke-11 kenabian. Beliau keluar ke beberapa kabilah. Kabilah itu kaum-kaum selain orang-orang Quraisy, dan berinteraksi bersama beberapa kabilah-kabilah tersebut di pasar-pasar mereka. Wasara lan dadi sapa rasul Terima kasih. iku yadau ngajak sapa rasul hum ing qabail ilad dini maring pira maring agama fakana mongko ono iku minhum setengah sangking qabail man utawi wong yaruddu kang nolak sapa man raddan kelawan penolakan qabihan kang ula wa minhum lan iku setengah sangking qabail man utawi wong yaruddu kang nolak sapa man raddan kelawan penolakan hasanan kang apik
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai berdakwah kepada kabilah-kabilah selain dari orang-orang Quraisy. Wis udah tidak berfokus hanya kepada orang Quraisy saja. Karena orang Quraisy selama 10 tahun itu banyak yang nolak. Akhirnya Rasulullah keluar ke Taif, kemana pokoknya di sekitaran Mekah itu mengajak kabilah-kabilah yang lain. Dan ternyata responnya adalah ada yang menerima dan banyak pula yang menolak. Nah, penolakannya ini ada dua. Ada yang menolak secara jelek. Jadi Rasulullah kemudian disakiti sebagaimana di Taif itu. Rasulullah dilempari batu, bahkan dianggap gila oleh anak-anak kecil. Dan di antara mereka juga ada yang menolak dengan penolakan yang baik. Jadi disitulah resiko dakwah yang harus diterima oleh Rasulullah SAW, yaitu pasti adanya penolakan. Rasulullah yang baik luar biasa, termasuk manusia yang paling sempurna, ternyata banyak sekali menerima penolakan. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Jadi kalau kita ditolak orang itu ya jangan sakit hati. Rasulullah saja sering ditolak gitu kan. Wa kana lan ono sapa man maaf wa kana lan ono iku min akbahihim saking luweh olone qabail apa nih raddan penolaane sapa Banu Hanifah. Jama'atu Musailamah al-Kadzabi, rupane golongane Musailamah al-Kadzab. Dan di antara mereka yang menolak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penolakan yang sangat keji, bahkan bisa dikatakan akbahuhum, yang paling keji dalam penolakannya, yaitu kabilah yang berasal dari Banu Hanifah. Itu Banu Hanifah. Siapa Banu Hanifah itu? Yaitu kelompok Musailamah al-Kadzab. Siapa Musailamah al-Kadzab? Musailamah al-Kadzab nanti adalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Dan dia suka berbohong, makanya disebut al-Kadzab. Kadzab itu artinya suka bohong. Jadi sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, nanti Musailamah ini dia mengaku sebagai nabi. Dan dari kaum inilah, yaitu Banu Hanifah ini, yang menolak Rasulullah SAW dengan penolakan yang amat keji. Jadi inti dari apa yang kita pelajari saat ini adalah yang pertama, bahwa ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin dalam suatu tempat, tetapi hasilnya kok tidak terlalu maksimal, maka jangan terlalu terfokus kepada tempat tersebut. Maka kita pindah ke tempat yang lainnya. Jangan berhenti atau kemudian malah memutuskan tidak melanjutkan. Contoh, sampeyan sedang berdakwah di anggaplah daerah A. Ternyata dengan berbagai cara yang sampean lakukan, mereka tetap tidak mau ikut. Maka ya sudah, yang tidak ikut ini di daerah A, tinggalkan saja sudah. Kemudian kita pindah ke daerah B. Dengan harapan di daerah B ini banyak orang yang menerima dakwah kita. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Yang kedua, butuh kesabaran ketika dakwah kita ditolak. Hal itu biasa, sudah wajar. Karena setiap orang itu ada yang suka sama kita dan pasti ada yang benci kepada kita. Dan yang paling benci kepada kita, yang tidak suka kepada kita itu lebih banyak.
Makanya apa namanya, ketika banyak orang yang membenci kita, maka tidak usah diambil pikiran, tidak usah diambil hati, biarkan saja sudah. Biarkan saja mereka membenci kita. Yang penting kita tetap lurus pada apa yang kita upayakan. Ini poin di apa namanya, di poin yang ke 36 ini. Mungkin dibaca dulu dan nanti kita lanjutkan kalau ada waktu.